You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Saat anak buah Valentino Rossi yakin makin sangar lewat jalur Marc Marquez. Pembalap timnya Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio mengaku dirinya akan menjadi lebih baik lewat jalur Marc Marquez. Pria yang akrab disapa Di Gia itu memang akan sering disejajarkan bersama Marquez. Pasalnya, mereka menggunakan sepeda motor yang sama musim ini. Tim Rossi, VR46 mendapatkan satu sepeda motor pabrikan Ducati untuk MotoGP 2025. Satu-satunya Desmosedici EP25 tersebut akhirnya diberikan pada Di Gia, motor yang sama seperti milik Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati. Kendati demikian, Di Giannantonio masih berjuang keras untuk bisa konsisten bersaing di barisan depan dan meraih podium pada MotoGP 2025 ini. Dari 8 seri yang sudah dijalani, rekan setim Franco Morbidelli tersebut baru satu kali mendapatkan finish di podium dalam sesi balapan utama YP Americas. Hingga menjelang tampil pada MotoGP Italia 2025 akhir pekan ini, Di Giannantonio masih bertengger di peringkat kelima klasemen dengan 99 poin. Dia berjarak 134 poin dari pemuncak klasemen sementara yang masih dipegang oleh Marquez. Peluang bagi Di Giannantonio untuk menyumbang lebih banyak pundi-pundi poin bagi tim milik Valentino Rossi tersebut masih terbuka lebar. Terlebih lagi, rider yang akrab disapa Di Gia tersebut memiliki senjata mumpuni dalam bentuk motor tunggangannya, Ducati Desmosedici EP25 yang menjadi motor terbaik di grid. Ya, memiliki paket motor yang sama seperti Marquez dan Bagnaia menghadirkan keuntungan tersendiri bagi Di Giannantonio. Dia bisa mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai perbandingan performanya terhadap Marquez dan Bagnaia yang merupakan dua juara dunia. Tak sekadar latah dengan ikut-ikutan strategi yang dipakai, Di Giannantonio mendapatkan pelajaran banyak susunya dari seorang Marquez. Rider berjuluk Baby Alien itu masih dipandang sebagai patokan yang nyata tak terkecuali bagi Di Giannantonio untuk bisa tampil lebih baik lagi dan bertumbuh. Saya membandingkan diri saya dengan dua juara yang luar biasa dengan paket yang sama, kata Di Giannantonio, dilansir dari Motosan. Dan jika saya melihat hal-hal yang mereka lakukan yang tidak bisa saya lakukan, saya mencari cara untuk melakukannya dan saya tahu saya bisa. Marquez berada di momen terbaik dalam karirnya, dengan pengetahuan, kedewasaan dan kecepatan. Bisa membandingkan diri Anda dengan para juara seperti itu membuat Anda berkembang pesat, tandasnya. Dalam kesempatan yang sama, Di Giannantonio tak segan untuk mengungkapkan target besar yang ingin diraih bersama VR46 Racing Team pada MotoGP 2025 ini. Dia ingin mengakhiri persaingan musim ini dengan bertengger di peringkat ketiga di mana posisi itu sampai saat ini masih menjadi milik Bagnaia. Saya sering mengkritik diri saya sendiri dan selalu berusaha untuk bersikap objektif terhadap apa yang saya lakukan, kata Di Giannantonio. Saya seorang pemikir yang berlebihan, tetapi saya memilih untuk bersikap positif dan membangun hal-hal baik yang saya miliki. Hasil bisa bergantung pada banyak hal, tetapi performa adalah hal yang bisa Anda kendalikan. Saya ingin menyelesaikan setiap akhir pekan dengan mengetahui bahwa saya telah memberikan 100%, dan dalam hal hasil, berada di posisi 3 besar. Akan sangat luar biasa untuk finish di posisi 3 besar musim ini, imbuhnya. Sementara itu, anugerah membalap dengan satu lengan sudah sulit disaingi, Marc Marquez pasti takkan terkalahkan. Orang-orang harus ingat bahwa Marc Marquez sudah dalam kondisi yang tak seperti dulu lagi ketika bergabung bersama Ducati Lenovo. Marquez sudah mengalami kerusakan cukup parah pada lengannya usai kecelakaan fatal pada balapan di Jerez tahun 2020 lalu. Dia bahkan harus menjalani operasi sebanyak 4 kali pada bagian lengan kanan. Kejadian itu membuat Marquez selalu kesulitan di lintasan yang lebih banyak tikungan ke kanan. Situasi tersebut yang dirasakan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone yang menghadirkan 10 tikungan kanan dan 8 tikungan kiri. Meski begitu, Marquez masih mampu menghasilkan poin penting pada seri IP Inggris dengan raihan finish kedua pada sprint dan 3 besar dalam balapan. Kepala kru Marquez, Marco Rigamonti, menyebut ada perbedaan lebih pada tikungan kiri bagi pembalap asal Cervera itu. Anda dapat melihat di mana ia membuat perbedaan, yaitu masuk ke tikungan dan terutama di tikungan kiri, kata Rigamonti dilansir bolasport.com dari as.com. Namun, memberitahu Anda apa yang ia lakukan di motor untuk membuat perbedaan itu. Semuanya begitu cepat,
sulit untuk dipahami secara tepat. Anda dapat melihat lebih atau kurang apa yang ia lakukan, tetapi menjelaskan kepada pengendara lain, ia mengambil tikungan ini dengan cara ini, Anda harus melakukannya seperti ini, agak sulit. Berpikir untuk mengubah cara Anda berkendara tidaklah mudah. Anda dapat melakukannya, tetapi butuh waktu. Anda harus melatih diri untuk melakukan apa yang dilakukan pengendara lain, dan Anda juga harus mendedikasikan waktu untuk pelatihan lainnya. Itu bisa dilakukan, tetapi butuh terlalu banyak waktu, tutur Rigamonti, mengacu pada sulitnya rider lain meniru apa yang dilakukan Mark di stang. Rigamonti bahkan berani mengatakan bahwa Marquez pasti takkan terkalahkan jika kondisinya masih normal seperti dulu. Dia mengakui bahwa Marquez memiliki kekurangan ketika menikung ke kanan. Ya, Marquez bisa dibilang hanya memiliki satu kekuatan saja dengan memanfaatkan lengan kirinya. Hasilnya Marquez tetap sulit disaingi oleh rider lain walau hanya dengan kondisi satu lengan yang lebih kuat. Marquez sudah memenangkan 7 kali sprint dan 4 kemenangan dalam balapan dari 8 seri. Katakan saja, dari sudut pandang pengendara, ia sedikit lebih kesulitan saat berbelok ke kanan, kata Rigamonti. Ia, Marquez, mengatakan bahwa setelah cedera lengannya, ia sedikit lebih buruk dalam hal itu. Ia selalu kesulitan, tetapi sekarang ia sedikit lebih baik. Jika ia juga memiliki kemampuan berbelok ke kanan seperti yang ia miliki dengan tangan kirinya, ia tidak akan terkalahkan, ujar Rigamonti. Sementara itu, Bagnaia susah sendiri. Mau bagaimanapun sulit tiru Marc Marquez walau punya motor sama. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, tak segera beradaptasi dengan motornya hingga 8 balapan MotoGP 2025. Bagnaia masih terseok-seok untuk menemukan perasaan positif di atas motor Desmosedici EP25. Walaupun titik terang mulai terlihat usai pembalap asal Turin, Italia itu berhasil naik podium pada balapan seri terakhir di Motorland Aragon. Bagnaia berhasil finish ketiga pada MotoGP Aragon usai hanya membawa pulang 4 poin dari 2 seri balapan di Prancis dan Inggris. Namun, Bagnaia juga tidak bisa terlalu percaya diri apakah bisa lebih baik pada balapan berikutnya yang digelar di rumahnya sendiri pada MotoGP Italia 2025. Bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan rekan setim Bagnaia yaitu Marc Marquez yang lebih sukses walau dengan motor sama. Marquez tampil impresif dan langsung tancap gas sejak awal musim. Dia juga baru meraih kemenangan lagi sekaligus yang pertama pada balapan yang digelar di kawasan Eropa musim ini di Aragon. Penampilan mengesankan tersebut bukan tidak mungkin Marquez lah yang berhasil mempersembahkan kemenangan untuk Ducati pada MotoGP Italia yang digelar akhir pekan ini. Kepala kru Marquez, Marco Rigamonti, menyebut bakat yang unik dari pembalap asal Cervera, Spanyol itu. Marquez selalu merayakan kemenangan dan berpesta bersama anggota tim. Ia, Marquez, tahu bahwa suatu hari nanti semuanya bisa berakhir, kata Rigamonti dilansir bolasport.com dari Corse di Moto. Itulah sebabnya ia ingin menikmati setiap momen dan ingin kita melakukannya bersamanya, bersenang-senang bersamanya, merayakan dan berpesta, ujarnya. Rigamonti selanjutnya menjelaskan data telemetri Marquez yang juga dilihat oleh Francesco Bagnaia. Namun, hal itu tidak cukup untuk menyamakan kedudukan. Apa yang dapat dilakukan Marquez juga bisa dilakukan oleh Bagnaia ataupun pembalap Ducati lainnya. Rigamonti menuturkan bahwa hal itu perihal perbedaan gaya membalap antara Marquez dan Bagnaia. Seorang pembalap berusia 14 tahun dapat mencoba, tetapi seorang berusia 25 tahun mengalami kesulitan karena ia mengendarai dengan cara yang sangat berbeda, ucap Rigamonti. Berpikir untuk mengubah gaya berkendara tidaklah mudah, itu dapat dilakukan, tetapi butuh waktu. Menurut pendapat saya, butuh banyak waktu untuk mengubah gaya berkendara Anda, untuk berlatih melakukan apa yang dilakukan pembalap lain. Dan Anda harus mendedikasikan waktu untuk jenis pelatihan lain. Itu dapat dilakukan, tetapi butuh terlalu banyak waktu, ujar Rigamonti.